Halo Sobat Esen, salam pintar. Sobat Esen, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal. Nah, Sobat Esen pasti sering melihat ya dalam masyarakat adanya keberagaman dalam keagamaan, kemudian keberagaman dalam etnisitas, keberagaman dalam ras ya, keberagaman dalam profesi, dan masih banyak lagi keberagaman-keberagaman yang lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai keberagaman masyarakat Indonesia atau pluralitas masyarakat Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita belajar! Sobat Esen, dalam materi pluralitas masyarakat Indonesia, di sini nanti kita akan membahas beberapa hal ya mengenai keberagaman masyarakat. Nah, yang pertama di sini apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat? Oke, di sini dapat kita lihat beberapa pengertian ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan. Majemuk yang berarti juga sama halnya dengan masyarakat multikultural. Multikultural yang berarti masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada kata multi berarti itu banyak. Sedangkan kultural berarti itu budaya, banyak budaya, yang berarti masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan. Nah, yang intinya kebudayaan tersebut lebih dari satu, ya, bisa dua, bisa tiga, dan sampai seterusnya. Oke, itu adalah beberapa pengertian ya dari pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian, nah di sini nanti kakak akan menjelaskan beberapa bagian ya dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama berkaitan dengan agama. Nah, agama berarti suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok. Nah, jadi kita akan membahas apa saja agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, keberagaman suku ya. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali suku. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki suku yang berbeda-beda. Kemudian profesi ya. Nah, profesi berarti di sini lebih kepada pekerjaan ya. Apalagi zaman sekarang, masyarakat modern, masyarakat kota itu tidak hanya memiliki satu pekerjaan saja, tetapi memiliki banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat dilakukan. Nah, misalkan nih, kalau di kota itu kan ada misalkan ada guru, kemudian ada penjual, kemudian bisa juga ada nelayan ya. Kalau nelayan itu pasti di pesisir pantai ya. Kemudian ada penjahit, ada penjual dan sebagainya. Jadi banyak sekali profesi yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang yang pertama sekali ya, kakak akan menjelaskan mengenai agama ya. Setiap orang pasti menganut suatu agama. Nah, yang pertama sekali kakak akan menjelaskan mengenai agama Islam. Oke, ini berkaitan dengan agama Islam ya. Nah, kita tahu bahwa agama Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Nah, salah satunya adalah Indonesia ya, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Nah, berarti kita akan menjelaskan kedatangan-kedatangan Islam di Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7 dan berkembang pesat seiring kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia.
Nah, jadi sebelum kedatangan Islam, Indonesia itu masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu dimasuki oleh agama-agama Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha berarti agama terbesarnya yang berasal dari India. Ya, kemudian barulah masuk agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Nah, sehingga dengan kedatangan Islam di Indonesia dan juga syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah gitu ya. Kemudian banyak masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam agama Islam sehingga sampai sekarang Indonesia menjadi atau agama terbesar di Indonesia adalah agama Islam. Oke, selanjutnya ya di sini dapat kita lihat juga ya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Berarti Indonesia tercatat sebagai negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia ya, salah satu negara yang pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Kemudian selain agama Islam, nah di sini kakak akan menjelaskan teori proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, di sini ada beberapa teori ya. Yang pertama sekali adalah teori Gujarat. Oke. Nah, teori Gujarat ini menjelaskan bahwa agama Islam ya, menjelaskan bahwa agama Islam itu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Nah, atau Gujarat itu adalah salah satu daerah yang ada di India. Oke ya, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat atau India itu sekitar abad ke-13. Kemudian, apa sih buktinya bahwa Islam ya itu dibawa oleh orang-orang dari Gujarat? Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini apa buktinya bahwa ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Nah, Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, tepatnya ada di Aceh. Nah, jadi salah satu rajanya yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Nah, di mana batu nisannya itu bercorak Gujarat. Nah, di sini dapat kita lihat contoh ya dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ini contohnya. Yaitu ada bentuk atau juga ada tulisan-tulisan yang bercorak Gujarat. Dan di sebelahnya ini ada peta. Nah, ini merupakan peta Gujarat ya, salah satu daerah yang ada di India. Oke, kemudian selain teori Gujarat, nah ada juga di sini teori Mekah. Nah, di sini ada teori Mekah. Nah, apa yang dijelaskan dalam teori Mekah bahwa Islam dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-7. Oleh siapa? Oleh para pedagang Arab. Yang kemudian ya buktinya apa? Di sini dapat kita lihat adanya pemukiman Islam tahun 674 di Barus, pantai sebelah barat Sumatera. Atau tepatnya itu adalah Sumatera Utara. Nah, jadi Islam sebenarnya telah banyak dibawa oleh para pedagang ya, baik itu pedagang dari India yang tadi, kemudian juga oleh pedagang-pedagang dari Arab. Nah, sebagian besar agama Islam dibawa oleh para pedagang. Nah, kebanyakan para pedagang itu menetap di Indonesia, yang nantinya mereka dapat menikahi ya wanita-wanita yang ada di Indonesia, sehingga proses penyebaran agama tersebut akan lebih mudah.
sosialisasi terhadap agama-agama, terhadap agama Islam ya maksudnya, apalagi syarat masuk agama Islam itu sangat mudah sehingga masyarakat gampang menerima agama Islam. Oke, ini merupakan teori Mekah ya. Contohnya itu ada pemukiman Islam yaitu di Barus. Kemudian selain teori Mekah ada juga teori Persia. Nah, teori Persia ini adalah Islam dibawa ya ke Indonesia oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Nah, di sini dapat kita lihat Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Nah, jadi selain orang Arab, selain orang India, dan juga orang Persia juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, Persia sekarang itu lebih dikenal dengan Iran, gitu ya. Jadi orang-orang kalau zaman dulu disebut Persia, kalau sekarang Iran atau negara Iran. Nah, jadi ini ada petanya ya, peta Persia zaman dulu. Nah, oke, jadi selain Mekah, Persia ya, ini juga ada di dalam agama Islam itu memiliki kalender Islam. Nah, jadi ada bulan-bulan Islam di dalam agama Islam. Oke, apa saja di sini? Yang pertama ada Muharram ya. Muharram ini tahun baru Islam. Nah, biasanya setiap tahun baru Islam pasti ada yang memperingati juga ya. Nah, selain Muharram ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah maupun Zulhijjah. Oke, ini adalah bulan-bulan di dalam agama Islam. Oke, selain bulan juga dalam agama Islam itu ada hari besar. Nah, jadi ada hari besar yang dimiliki oleh umat Islam antara lain apa saja? Yaitu di sini ada Idul Fitri ya. Oke, Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Tahun Baru Islam. Nah, tadi 1 Muharram ya. Kemudian Isra Mi'raj. Nah, itu untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Oke, kemudian selain Isra Mi'raj ada juga Maulid Nabi, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini merupakan hari besar ya yang dimiliki oleh masyarakat Islam atau masyarakat yang menganut agama Islam. Oke, itu adalah beberapa penjelasan mengenai agama Islam ya. Kemudian di sini ada yang namanya agama Protestan. Oke, jadi agama Protestan. Nah, agama Protestan itu sendiri, agama Protestan berkembang di Indonesia disebarkan oleh Belanda ya pada abad ke-17. Nah, jadi ketika Belanda datang ke Indonesia sekaligus mereka menyebarkan agama Protestan. Yang kemudian agama Kristen Protestan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi Utara, NTT, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oke, kemudian selain Kristen Protestan, ada juga yang namanya Kristen Katolik. Oke ya, jadi di sini ada Kristen Katolik. Kristen Katolik ini merupakan menyebar ya pada masa kolonial dari Malaka hingga Maluku yang disebarkan terutama oleh orang Portugis. Jadi kalau Kristen Protestan tadi disebarkan oleh orang-orang dari Belanda, sedangkan kalau Kristen Katolik disebarkan oleh orang-orang dari Portugis. Karena pertama kali atau negara pertama kali yang menjajah Indonesia adalah Portugis ya. Jadi mereka juga membawa
atau menyebarkan agama Kristen Katolik. Kemudian juga agama ini menyebar ke daerah sekitarnya seperti Ambon, Ternate, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Flores, dan lain sebagainya. Dan juga agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu memiliki hari besar. Nah, apa hari besar bagi Kristen Protestan maupun Kristen Katolik? Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada hari Natal. Nah, ya, Natal setiap tanggal 25 Desember. Kemudian ada Jumat Agung ya, untuk memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Kemudian Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu adalah hari-hari besar bagi agama Kristen Protestan maupun Katolik. Oke, selanjutnya ada agama Hindu. Nah, jadi agama Hindu juga salah satu agama terbesar juga yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, di dalam agama Hindu ya, Hindu itu sendiri diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad keempat Masehi. Nah, sebenarnya Hindu Buddha ini ya, atau agama Hindu sudah masuk sebelum masuknya Islam. Jadi duluan Hindu yang nantinya baru Islam ya. Kemudian apa sih bukti bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia? Nah, di sini dapat kita lihat ya, adanya prasasti. Oke, ini gambar prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini ditemukan di Kalimantan Timur. Nah, yang ada di Kutai ya. Nah, jadi juga ada kerajaan Kutai. Nah, jadi bisa juga ini menjadi peninggalan-peninggalan dari kerajaan dulu gitu ya. Nah, di sini ada bebatuan yang tinggi ya, dan juga ada tulisan-tulisan. Nah, jadi yang mencirikan agama Hindu. Oke. Kemudian prasasti tersebut ya, yang bebatuan ini ditulis dengan raja dengan nama India ya. Jadi pada prasasti ini bertuliskan nama seorang raja dengan nama India, yaitu Mulawarman. Nah, Mulawarman merupakan salah satu raja ya yang memimpin kerajaan Kutai. Oke. Jadi Mulawarman ini merupakan raja dari kerajaan Kutai. Nah, jadi namanya ditulis di prasasti tersebut. Kemudian di salah satu prasasti, di salah satu prasasti juga disebut Dewa Angsuman atau Dewa Matahari, yaitu salah satu dewa agama Hindu, sehingga diperkirakan agama yang dianut Mulawarman adalah agama Hindu. Oke, kemudian agama Hindu menyebar ke berbagai wilayah Indonesia ya, antara lain ada di Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTT. Oke, itu merupakan mengenai ya, pembahasan mengenai agama Hindu. Kemudian agama Hindu menyebar ke berbagai ya wilayah Indonesia. Kemudian agama Hindu ini memiliki sejumlah hari besar juga. Nah, agama Hindu memiliki sejumlah hari besar. Apa saja? Nah, di sini dapat kita lihat Nyepi ya pada bulan Maret. Kemudian Saraswati. Ini adalah hari raya Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan ya yang mereka yakini. Kemudian Galungan ya. Galungan ini, hari raya Galungan merupakan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Oke, itu beberapa penjelasan mengenai agama Hindu ya. Sekarang adalah agama Buddha. Nah, di dalam agama Buddha, Buddha juga dibawa oleh orang-orang dari India ya. Jadi Hindu dan Buddha. Nah, agama Buddha itu sendiri diperkirakan ya, agama Buddha diperkirakan telah masuk ke Indonesia
sejak sebelum abad ke-5. Kemudian apa buktinya ya bahwa Indonesia dimasuki oleh adanya agama Buddha? Yaitu terdapat bukti seperti kompleks percandian Buddha di Batu Jawa atau di Karawang ya. Nah, ini lokasinya Kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini dapat kita lihat gambar ya. Nah, ini adalah salah satu kompleks percandian yang ada di Karawang yang menandakan bahwa di Indonesia telah dimasuki oleh agama Buddha. Oke, kemudian selain itu juga ditemukan beberapa inskripsi ya ayat-ayat suci agama Buddha dengan bahasa Sanskerta. Nah, kemudian agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Oke, kemudian agama Buddha juga memiliki sejumlah hari besar. Apa saja hari besar bagi agama Buddha? Yaitu Wesak ya, Wesak pada bulan Mei. Kemudian ada juga Asada. Nah, Asada itu memperingati 3 peristiwa penting ya, yaitu khutbah pertama Buddha, kemudian terbentuk Sangha Bhikkhu ya, kemudian kemudian persaudaraan. Jadi terbentuknya Sangha Bhikkhu ini yaitu persaudaraan biksu Buddha. Yang pertama yaitu lengkapnya Tiratana atau pelindung umat Buddha, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu adalah beberapa hari besar yang dimiliki oleh yang menganut agama Buddha. Oke, selanjutnya yaitu ada agama Konghucu ya. Nah, di sini ada agama Konghucu. Oke, agama Konghucu ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Itu terbukti ya dengan terdapatnya kelenteng-kelenteng sebagai rumah adat para penganut Konghucu di sejumlah tempat di Indonesia. Nah, ini contoh dari kelenteng ya yang ada di Indonesia. Kemudian agama Konghucu itu sendiri juga memiliki hari besar. Contohnya apa? Seperti Imlek dan Cap Gomeh. Oke. Nah, itu berkaitan dengan agama Konghucu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai agama yang ada di Indonesia, yaitu ada agama Islam, kemudian ada agama Kristen, ada agama Hindu Buddha, dan juga agama Konghucu. Sobat SN, demikianlah pembahasan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga Sobat SN dapat memahaminya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar.